Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi nih bersama kami di podcast Mandua Banyuwangi Spesial edisi Ramadan. Iya betul banget. Seneng banget ya Kak, kemarin kita udah menemani teman-teman, sekarang kita ketemu lagi iya, nih ya. Ketemu lagi bersama teman-teman di rumah ya, meskipun ya kita tidak bisa melihat teman-teman, setidaknya kita bisa bercakap-cakap atau teman-teman bisa berkomunikasi secara online melalui komen. Iya, melalui komen ya. Nah, kira-kira nih Kak Pinkan, 1 jam atau beberapa menit ke depan nih kita sama teman-teman bakal membahas tentang apa nih Kak Pinkan? Kita kedatangan tamu spesial nih Kak, narasumber dari luar madrasah untuk kali ini Kak ya. Karena biasanya dari IMAN sendiri, sekarang dari luar madrasah. Iya, spesial betul. sekali Kak ya. Iya betul. Nah, kira-kira nih Kak, temanya hari ini itu apa ya Kak ya? Iya, jadi nanti nih Kak Pinkan, kita bakal berbincang-bincang santai bersama Civitas Akademika Institut Agama Islam Ibrahimi. Ya, jadi nanti kita bakal berbincang-bincang yang bakalan menambah informasi buat teman-teman di rumah nih Kak Pinkan. Iya, buat teman-teman di rumah nanti di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama dekan dan ketua BEM, iya betul. Institut Agama Islam Ibrahimi. Iya, jadi Ibrahimi sendiri nih langsung ke sini nih. Langsung ke sini Kak ya. Suatu kehormatan buat kita bisa menemani ya sambil ngobrol-ngobrol ya. Iya, jadi kita punya relasi baru nih Kak Pinkan. Betul. Sepertinya sebelum kita perkenalan sama narasumber nih Kak, kita perkenalan dulu aja Kak ya. Lupa. Udah ngobrol dari tadi belum perkenalan Kak ya. Betul. Dari kakaknya dulu. Ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Anita Mayasari, biasa dipanggil Maya. Saya Pinkan Putri Maiti, biasa dipanggil Pinkan. Kami yang akan menemani podcast Mandawangi dalam beberapa menit ke depan. Iya, betul banget. Nah, sebaiknya nih Kak Pinkan tidak usah berlama-lama, kita langsung saja Kak, ya? berkenal langsung bersama narasumber kita nih yang pada pagi hari ini sangat bakalan membawa informasi penting banget buat teman-teman di rumah nih. Kita sapa dulu Kak Pinkan. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Bu dan juga kakaknya. Bagaimana kabarnya Bu, Kak? Alhamdulillah. Gimana puasanya Bu? Kalau tanya saya pasti nggak lancar. Iya. Kalau masnya masih lancar. Alhamdulillah masih puasa ya Kak sampai hari ini. Alhamdulillah. Biasa kalau cewek pasti ada bolongnya Bu ya. Sudah bulanan gitu Bu. Sudah wajib, tamu wajib ya. Langsung saja untuk ibunya dulu, silahkan memperkenalkan diri kepada seluruh sobat Mandawangi biar saling kenal Bu ya. Kan ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Biar teman-teman Mandawangi semuanya sayang Bu. Oke, apa ininya sahabat Mandawangi gitu Sobat Mandawangi ya. Assalamualaikum, nama saya Fatih Hidayah. Saya dari Institut Agama Islam Ibrahimi dan kebetulan saya adalah dekan Fakultas Tarbiyah. Oh iya. Dari kakaknya sendiri? Hai semua sahabat-sahabat dari Mandawangi. Perkenalkan, nama saya Dwi Arif Adam. Saya selaku Ketua BEM Fakultas Tarbiyah. Oh iya, sama-sama tarbiyahnya ya Bu. Tapi kalau tadi katanya mbaknya tak kenal maka tak sayang, nanti kalau takutnya perempuan sayang sama saya. Kakaknya sudah punya pasangan nggak? Sudah. Jadi sayangnya cukup sayang sebagai buat temen aja Kak ya. Betul. Tidak lebih ya, benar. Ibunya sendiri ini kalau boleh tahu nih Bu, apa jurusan talbiyah, daerah talbiyah itu mengenai apa nih Bu? Oke, kalau tarbiyah jadi sendiri di Fakultas Tarbiyah itu terkenalnya atau tarbiyah itu kan pendidikan, ilmu pendidikan. Jadi di Ibrahim itu ada 3 prodi atau kalau kalian mengenalnya jurusan. Jadi ada 3 prodi, yaitu ada PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kemudian PAI, Pendidikan Agama Islam, dan PIAUD
Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, gitu. Jadi ada 3 prodi kami sementara di Fakultas Tarbiyah. Gitu. Iya. Selanjutnya nih Bu, ibunya sendiri sekarang sudah sebagai dekan ya bukan ya? Sekarang itu masih menjalankan kuliah lagi atau sudah tidak kuliah nih Bu? Alhamdulillah saya sudah selesai kuliah saya di tahun 2020 kemarin sebelum masih Covid nih. Sebelum Covid nih ya. Sebelum Covid saya alhamdulillah sudah selesai. Dan kami di Fakultas Tarbiyah juga ada beberapa dosen yang sudah doktor juga menyelesaikan. Jadi sebenarnya banyak tenaga kami yang sudah bergelar doktor. Masya Allah Kak ya. Masya Allah. Nah kalau untuk kakaknya sendiri nih sekarang masih kuliah nih Kak, udah dapat semester berapa? Saya kalau kan ini sebetulnya angkatan 2019. Tapi kalau dilihat dari semesternya masih semester 4. Masih semester. Sebetulnya saya semester 6. Tapi berhubung Allah menakdirkan saya untuk berhenti terlebih dahulu ya saya. Kakaknya jurusan apa Kak? Saya ambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Iya. Selanjutnya nih Kak Pinkan, kita bakal membahas tentang apa nih Kak Pinkan? Dengar-dengar nih ya Kak ya. Iya. Baru-baru ini nih Ibrahimi mengunjungi Ma'had Al-Qasimi yang ada di Mandua Banyuwangi nih Kak ya. Kira-kira Mengunjungi nih, Kak, iya, ya? mengunjungi Kak. Nggak tahu ya mengunjungi bermain atau belajar nih belum tahu nih Kak ya. Berarti konteksnya. secara offline lah ya Kak. Iya, kita tanya dulu sama kakaknya kira-kira mengunjungi dalam rangka apa ini Kak? Jadi begini, ketika saya menjadi ketua BEM Fakultas Tarbiyah itu saya merancang sebuah program kerja. Jadi ini salah satu program kerja yang kami laksanakan, namanya Ramadan Camp atau Tarbiyah Explore to Ramadan. Di sini yang tahun kemarin kita sudah melakukan itu kita rutin setiap bulan Ramadan. Jadi itu nanti ke sekolah-sekolah dan kita di situ untuk mengajar di sekolah-sekolah tersebut atau mengedukasikan dari yang kita terima, ilmu-ilmu yang kita terima kita salurkan kepada adik-adik. Dan tujuan kita untuk membuat Ramadan Camp itu yang pertama, tujuan saya adalah mengembangkan keilmuan ke mahasiswa. Jadi kita mengembangkan ilmu dari mahasiswa tersebut, otomatis kan ketika mahasiswa diturunkan dalam lapangan, di lapangan otomatis dia akan mematangkan materi yang ada di pikirannya. Ini materi apa yang saya akan sampaikan besok. Dan otomatis dia akan mengembangkan, dia akan mencari referensi-referensi baru di situ. Terus yang kedua itu kita tingkatkan kepercayaan diri. Jadi ketika mahasiswa itu turun ke lapangan, maka dia akan percaya diri dengan kemampuannya. Ketika saya tidak mampu, saya tidak akan berani. Iya, sudah ada pengalaman juga nih Kak ya. Betul. Makanya kemarin pas ada pembukaan itu saya sampaikan, kita akan terjun ke jurang yang bernama pengalaman. Mungkin itu. Iya. Selanjutnya nih Kak Pinkan, setelah kita mengetahui sudah berkunjung nih Kak Pinkan, Kak Pinkan mau bertanya lagi apa enggak nih? Nah Kak, Saya baru dimulai Kak ya ini. Masih banyak ini pertanyaannya sudah disusun banyak sekali. Nah, berarti kan sambil dari Ibrahimnya sendiri mencari pengalaman, dari Mandua juga mendapat ilmu Kak ya, betul. menerima ilmu juga dari kakak-kakaknya, Ilmu baru ya yang pastinya Kak ya, untuk santri-santri yang ada di Ma'had Al-Qasimi ini Kak. Setelah kemarin atau hari ini tak sampai hari ini tadi kegiatan Ramadan Camp ya Kak, kegiatan Ramadan Camp-nya itu tadi bagaimana melihat antusias ataupun seperti apa melihat siswa-siswi yang ada di Ma'had Al-Qasiminya? Kesannya bagaimana nih Kak? Saya terkesan sangat, mungkin mereka semangat. Antusiasnya sangat Alhamdulillah bagus. Ya. Mereka menyambut kedatangan dari mahasiswa-mahasiswa yang kita turunkan ke sini, yang tentunya akan disukai oleh teman-teman Ma'had. Tadi juga pas ke Kori itu mau pembacaan Al-Quran, mereka tepuk tangan dengan gembira gitu. Maka kan saya lihat dari situ, ini berarti senang. Dan saya juga bahagia. Alhamdulillah. Sebelumnya nih Kak,
selain Diman nih, kakaknya sendiri untuk Ramadan Camp ini sudah pernah dilakukan di madrasah lain atau di MTS lain atau masih di pertama kali Diman ini? Kalau untuk pertama kali kita pada periode yang kemarin. Bukan, sudah sebelumnya ya. Ini sebenarnya kan menjadi agenda tahunan atau agenda rutinnya BEM kan gitu ya. Karena ini kan BEM-nya setiap tahun kan ganti kan Mas Adam ini kan baru kan gitu. Nah, sebenarnya program ini sudah sejak tahun sekitar 2017 atau 2016 lah, itu sudah lama sudah kami mulai. Sebenarnya dulu gini awalnya. Anak BEM itu kan datang kan bisa kalau ada ada program kerja itu kan minta pendapat gitu. Nah, kebetulan waktu itu sebelum Ramadan. Nah, gitu. Jadi sebelum Ramadan. Nah, kemudian cobalah kalian bikin acara yang jangan di kampus kan gitu. Jangan melibatkan hanya melibatkan mahasiswa saja, tapi cobalah keluar kan gitu kan. Karena mungkin begini, kita asumsinya waktu itu tidak semua sekolah itu bisa mengadakan kegiatan misalnya pesantren Ramadan atau apa kan gitu ya. Karena mungkin keterbatasan tenaga gitu. Nah, kemudian saya cobalah kalian inilah bikin kegiatan atau bikin proposal dulu lah kamu ini apa gitu. Nah, waktu itu pertama kali itu dilakukan di SMP waktu itu. Nah, ya di SMP mana ya saya lupa juga. Di Banyuwangi sendiri. Nah, ya di Banyuwangi ya. Nah, ternyata dari situ mereka antusias dan kemudian responnya juga bagus dari sekolah kan gitu. Akhirnya kemudian dijadikan agenda rutin gitu. Nah, gitu. Jadi kalau hari ini tahun ini Ramadan tahun ini kayaknya nggak cuma di sini ya, hari ini kan ada di MI Anidom juga ya. Ada di MI Anidom sama SDI Kebunrejo. Berarti ada 3 ya Kak? Iya. Salah satunya di Man 2 Banyuwangi sendiri. Jadi nggak hanya di Man saja. Iya. Untuk agendanya nih Bu, atau Jun juga kakaknya nih, untuk agendanya dari Ramadan Camp ini setiap tahunnya itu sasarannya itu satu sekolah atau lebih dari satu sekolah nih? Kalau sebenarnya kalau lihat sasaran sih kita lihat ininya ya kan, karena kita kan mengajukan proposal gitu ya modelnya kan gitu. Jadi misalnya kita mengajukan ke beberapa sekolah, mungkin nanti dari beberapa sekolah yang kemudian menerima dan ya dari mungkin dari panitia berapa tenaga yang bisa menghandle acara itu kan gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya acara seperti ini untuk selain tadi ya untuk mengajar melatih gitu ya, melatih mahasiswa untuk gimana sih caranya ngajar kan gitu ya kan kadang, atau paling enggak berbicara di depan umum lah kan gitu ya. Nah itu sebenarnya kami juga khususnya dari fakultas itu ingin memperkenalkan gitu. Jadi ingin memperkenalkan bahwa mahasiswa kami gitu kan di Ibrahim itu punya skill seperti ini kan gitu. Nah, jadi mereka tidak hanya diajarkan teori saja di bangku perkuliahan gitu, tapi mereka juga dibekali keterampilan-keterampilan yang nanti mungkin bisa digunakan ketika nanti dia sudah terjun mengajar kan gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu nunggu profil lulusan kita apa sih kan gitu. Nah, jadi sebelum lulus pun kita sudah kelihatan profilnya gitu ya. Iya, betul. Jadi seperti itu. Kakaknya ini sebelum dari MAN ini kan tadi ada 3 sasaran nih Kak. Itu yang sudah didatangi dari MAN sendiri atau ada dari 3 ini yang sudah didatangi selain sudah MAN? Berjalan gitu. Iya. Oh, yang sudah berjalan atau yang sudah ditembusin? Yang sudah ditembusin gitu. Yang sudah ditembusin. Itu ada SMA NU Gendeng, itu sudah kami tembusi. Terus ada di Semansa. Itu juga tembus. Oh iya. Terus ada di SMP Negeri 1 Gendeng, itu juga tembus. Tapi karena tenaga yang kita turunkan tidak bisa menghandle, jadi kita taruh yang dimana itu memang tempatnya lah. Jadi teman-teman itu saya ajak musyawarah ya, kesepakatannya hanya 3 sekolah. Itu kita bisa menghandle itu. Kita lihat dari kapasitas dan juga jumlah dari peserta yang ikut serta. Nah, Diman sendiri kan sudah berjalan nih Kak beberapa hari ini.
kalau di sekolahan lain juga harus beberapa hari atau juga sama dengan dan materi yang diisi itu kira-kira apa sih Kak yang diajarkan nih sama teman-teman Ma'had ini, yang diajarkan dari Ibrahimi itu apa? Oh, gitu. Jadi untuk beberapa harinya mungkin MAN itu termasuk istimewa. Oh istimewa ya Kak? Istimewa. Alhamdulillah, dapat yang paling Kita istimewa. melaksanakan Ramadan Camp itu 4 hari. Oh Masya Allah. Sampai menginap itu baru sekali ini. Iya, alhamdulillah. Tapi kalau untuk yang MI dan SD kan berhubung mereka masih apa Iya. umurannya lah Iya. kita Iya. lihat, mungkin hanya 1 hari saja mereka sudah senang. Iya, betul. Jadi kan kalau yang MAN itu lebih ke pelatihannya mungkin. Oh, iya. Bahkan saya kemarin juga pas waktu soal sama Bapak Kepala Madrasah itu, beliau mengatakan saya suka dengan pelatihan seperti ini. Iya. Bahkan sambutan beliau sangat baik. Iya, Alhamdulillah. Kami Ibrahimi ya, Iya. untuk khususnya seperti itu. Bahkan ada salah satu mahasiswa Ibrahimi yang berpotensi Qori itu sudah tingkat nasional, namanya Kunti Somatul Mahmudah, dan itu direkrut sebagai pembina ekstrakurikuler Qori di MAN 2 Banyuwangi. Berarti baru ini direkrut Iya, Kak ada. baru. Alhamdulillah. Sudah Berarti sudah ada kerja sama, kedatangan ya. keluarga baru ya di Iya. MAN ya dari Ibrahimi sendiri. Makanya kan di Ibrahimi itu banyak mahasiswa-mahasiswa yang berpotensi. Iya. Hanya saja tempatnya, Iya. Iya. mereka berani atau tidak, gitu. Betul, Pertanyaannya betul, itu. Yang penting kita bangun kepercayaan diri mereka sehingga mereka mampu mengeluarkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Iya. Dan rata-rata kan yang ikut acara ini kan masih semester bawah kan Iya. gitu. Iya. Nah, jadi kalau misalnya sebenarnya kan kita juga ada agenda di PPL gitu ya. PPL tapi itu kan sudah semester 7 kan gitu. Di PPL itu mungkin kalian tahun kemarin ada PPL dari Ibrahimi mungkin? Enggak, belum Belum pernah. ada, soalnya tahun Iya. kemarin itu masih full pandemi. dari. Iya, full iya. dari. Betul. Nah itu kan sebenarnya gini, ketika kita PPL itu ada kegiatan tambahan namanya kegiatan pendampingan kokurikuler kan gitu. Oh. Jadi di luar kelas kan gitu, Iya. tapi masih dengan materi yang mendukung mata pelajaran kan Iya. gitu. Nah salah satunya misalnya mungkin ada kegiatan-kegiatan semacam ini, pendampingan kayak misalnya qiraah kan seperti itu kan itu. Nah tapi kan kalau nunggu semester 7 kan gitu, itu kan Iya, kelamaan terlalu ya, gitu ya, lama. kelamaan ya. Nah kebetulan kan kita ada bakat-bakat tadi yang masih di semester awal kan gitu. Nah tempatnya mereka di acara Ramadan Camp seperti Oh, ini iya. kan gitu. Jadi untuk memperkenalkan seperti itu. Kadang kalau sudah di semester 7 itu mereka sudah besar kan gitu, udah merasa udah tua gitu ya kan. Tua, minder. Gimana? Senior, jangan tua lah ya. Diperhalus ya Bu. Nah, Jadi iya. senior ya Bu. Sudah senior gitu kan. Jadi mungkin dan biasanya mereka kalau sudah semester 5, semester 6 itu kan sudah ngajar kan Iya. gitu. Oh, iya. Jadi mungkin waktunya juga Terbatas Iya, ya, terbatas. sedikit. Nah, kalau Sudah mempunyai banyak kesibukan semester juga. 2 ini masih semester 2, semester 4 masih longgar lah. Iya, kayak gitu. betul. Selanjutnya nih kita sudah membahas tentang safari Mengenai, Ramadan iya. atau Ramadan Ramadan Camp kan Camp, Bu, ya. ya. Iya. Selanjutnya kan kita langsung saja nih Kak Pinkan ke Ke pertanyaan pembahasan intinya, utama. pembahasan Iya, betul, utama betul, pada betul. hari ini yaitu. Iya. Saya atau Kak Pinkan nih? Silahkan Kak Maya. Oh iya, boleh. Jadi pembahasan intinya pada kesempatan kali ini Bu, ini akan membahas mengenai pendidikan agama Islam sendiri. Kan juga kita ibunya sendiri dari Ibrahimi, Man juga dari Man. madrasah dan kan kami kan Sama-sama dinaungi oleh Kementerian Agama. Oke, Nah, iya. kira-kira menurut Ibu seberapa penting pendidikan agama itu untuk masyarakat ataupun anak-anak madrasah sendiri? Khususnya Man 2 Banyuwangi. Iya. Oke, kalau bicara seberapa penting ya penting sekali kan ya. Iya. Penting sekali. Nah, tapi kita khususnya di madrasah ya, kalau menurut saya kita adalah orang-orang yang beruntung kan gitu. Kenapa? Karena mata pelajaran pendidikan agama Islam gitu ya, atau untuk mendidik, mengetahui ilmu-ilmu keagamaan gitu, khususnya agama Islam itu kan lebih banyak dibanding Dibanding sekolah. teman-teman kita yang ada di sekolah umum kan Iya. gitu. Coba ada berapa aja kan gitu kan Iya, banyak materinya. sekali. Banyak Apalagi banget. ditambah misalnya di sini di Banyuwangi kan ada ma'had. Iya. Ada mata dia, Nah, ada ini kan pesantren. saling mendukung dan tempat yang tepat gitu ya untuk belajar agama kan Iya. seperti itu. Nah kebetulan kami juga di di kampus
ada jurusan juga, ada prodi PAI juga yang tempatnya sebenarnya kami nanti akan ke madrasah kan gitu. Jadi sebenarnya kita kalau sama MAN 2 Banyuwangi kita sudah bekerja sama sudah lama sebenarnya gitu ya. Jadi kami memberikan materinya di kampus, kemudian nanti sambil kita juga belajar di madrasah dengan cara seperti ini kan gitu, dengan cara seperti ini. Langsung menerapkan dari ilmu-ilmu yang didapatkan di kampus ya Bu. Betul. Selanjutnya nih Kak Pinkan. Nah selanjutnya nih dari Ibrahimi sendiri, adakah program yang ditawarkan untuk madrasah ataupun untuk masyarakat nih Bu, buat buat agamanya sendiri? Oke, sebenarnya kita ada banyak namanya pengabdian gitu ya. Jadi mahasiswa itu kan sebenarnya nggak hanya belajar di kampus kan gitu ya. Nggak hanya. Jadi kalau kita kita tahu kan ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi kan gitu. Jadi ada pendidikan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian kan gitu. Itu semuanya wajib. Jadi dosen juga wajib, mahasiswa juga wajib kan. Sama-sama wajib kan gitu. Nah, sementara kita memang untuk pengabdian atau penelitian gitu ya yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam misalnya seperti itu. Nah, itu yang bisa kita kita atur gitu ya dari fakultas itu ya, dari dosen-dosen atau dari mahasiswa dengan cara itu tadi seperti ini kan gitu, kegiatan semacam ini kan gitu. Tetapi juga di luar itu para dosen itu juga sebenarnya melakukan sendiri kan gitu, pengabdian atau pendampingan misalnya kan gitu ya. Kegiatannya apa sih sebenarnya kegiatan pengabdian itu? Bisa aja misalnya beliau ini mengisi pengajian, atau bahkan bisa ada banyak kok dosen kami yang punya podcast kan gitu kan. Iya kan gitu, channel YouTube, apalagi sekarang kan di zaman era itu makanya jadi sudah medianya itu sudah banyak kan, nggak harus datang ke sini kan gitu, melalui media apapun bisa menyampaikan, dan itu mungkin yang lebih diterima dan lebih bisa mudah diakses dan lebih disukai mungkin oleh generasi muda kan, milenial ya. Iya kan gitu, kita juga ikut-ikutan milenial juga harus Bu. Mengikuti perkembangan zaman. Kan kadang begini, saya juga selalu berpesan ke mahasiswa kan gitu, ketika kita mengajarkan agama Islam gitu ya kan gitu, atau yang guru-guru PAI lah kan gitu ya, kita tetap harus mengikuti perkembangan zaman kan. Jangan sampai kemudian orang itu menganggap bahwa guru PAI itu adalah guru yang dalam tanda kutip misalnya guru yang cupu atau gitu ya kan gitu. Jangan kan gitu, kita tetap harus tetap harus gaul. Kenapa enggak kan gitu. Malah seperti itu yang kita harus lakukan sekarang kan gitu. Takutnya nanti coba kalian lihat misalnya sekarang kan banyak ustadz dadakan di media sosial kan gitu. Itu kalau kita nggak mengimbangi dengan cara yang sama mungkin kan gitu ya kan gitu. Jadi kita nanti juga takutnya orang-orang sekarang yang trennya adalah belajar agama dari media sosial kan gitu, milihnya yang itu kan gitu, yang notabene misalnya mungkin dari materi tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada di Indonesia misalnya seperti itu. Nah itu kan menjadi sesuatu yang nantinya itu kan tidak menarik dan tidak baik gitu kan, untuk apalagi mungkin kalian udah tahu lah kan ya seperti ini gitu. Jadi kita harus harus ikut kan gitu, harus ikut arus, ikut mode yang sekarang kan seperti itu kan gitu. Gitu ya, Dan? Iya. Untuk kakaknya sendiri nih Kak, kan kenapa memilih MAN 2 Banyuwangi sebagai tempat Ramadan Camp? Selain tempatnya deket ya Kak sama universitasnya ya. Meskipun deket ini, alasan lainnya apa nih Kak? Karena ada mahatnya. Ada mahatnya. Jadi yang pertama itu karena saya dibilang sama Bu Dekan bahwasanya Ibrahim punya MOU dengan MAN, jadi saya bangun kembali. Itu yang pertama. Kita silaturahmi kembali. Kita bangun silaturahmi. Terus yang kedua kita lihat dari prestasi-prestasi yang dimiliki oleh MAN.
bahkan sampai dapat piagam rekor muri juga. Iya, masih hangat, masih baru hangat, ya, masih Kak, baru kemarin ya di post sama Iya. media gitu. Saya baca juga. Makanya sampai kemarin kan, saya kok mantap bener di sini. Masya Allah, alhamdulillah. Mantap bener gitu kan. Iya. Selain dari siswa-siswanya yang ramah, yang menyambut kami dengan baik, juga mereka memiliki potensi dan kualitas yang tinggi. Jadi nanti bisa lah teman bergabung dengan Ibrahim. Karena Ibrahim juga berkualitas gitu. Iya, amin. Atau begini kan gitu. Dari Man sudah selesai pindah ke Ibrahim kan. Biar dah jauh-jauh ya. Biar tetap aja masuk satu kawasan kan nanti Genteng. misalnya ada acara semacam ini kan bisa balik lagi ke Bisa Man. kembali lagi, tetap ya. Iya. Betul. Biar tetap ke rumahnya lagi. Iya, betul. Kembali ke rumah tercinta. Ya, mungkin habis ini yang nonton podcast hari ini semuanya banyak yang tertarik habis ini Bu. Iya. Untuk yang Melanjutkan lulus pendidikannya ya mungkin ke- angkatan kita kayak Iya. kelas 11 habis Harus. ini kelas 12 Iya. bisa melanjutkan ke Institut Agama Islam Ibrahimi sendiri. Apalagi kalian sudah tahu kan track recordnya Mas Adam dan Iya. kawan-kawan. Ya, Masya Allah sekali. Selanjutnya nih Bu, Lanjut, Kak Maya. menurut Ibu nih, bagaimana pendapatnya Ibu melihat perkembangan madrasah yang dulunya pada tahun mungkin sekitar tahun 2015-an nih, kan dulu itu madrasah itu kayak dipandang itu madrasah itu kurang modern kayak betul. sekolah-sekolah umum nih. Bagaimana pendapat Ibu sekarang melihat perkembangan madrasah yang sekarang nih Bu? Ya kan sudah dari dulu nih Iya. kerjasamanya sama madrasah. Iya. Tentu saja kalau melihat perkembangan, apalagi dilihat dari fisik ya kan gitu ya. Perkembangan dilihat dari segi fisiknya tentu saja ya sangat sangat meningkat. Nah, kemudian mungkin begini ya kita mengalami pergeseran gitu ya mungkin dia dari wali murid kan gitu ya. Jadi ketika misalnya mereka menyekolahkan ke sekolah yang minim agama misalnya seperti itu, mereka juga di satu sisi mereka butuh kan gitu kan. Akhirnya kan kemudian sekolah-sekolah yang berbasis agama itu sekarang naik semuanya kan gitu. Bahkan misalnya sampai sekolah-sekolah berbasis agama sekarang yang banyak yang membranding, kemudian dengan kualitas, kemudian dengan biaya yang tidak murah kan gitu. Tapi mereka orang tua siswa kan gitu ya, wali murid itu mereka mau menyekolahkan ke situ. Karena apa? Karena mereka butuh pendidikan agama yang lebih kan gitu. Mungkin karena memang sekarang banyaknya orang tua yang mungkin tidak sempat mengajarkan anaknya kan gitu ya. Jadi kan ketika memilihkan sekolah yang sudah ada jaminan mengajarkan agama kan gitu, agama Islam itu mereka sudah tenang kan gitu. Bayar berapapun mereka mereka akan mau. Apalagi misalnya dengan sekarang boleh diadu lah kan gitu. Madrasah itu boleh diadu lah dengan sekolah-sekolah umum kan gitu ya. Tidak kalah ya Kak. Iya kan gitu. saya sendiri dulu juga sempat gini karena saya sudah alumni tahun berapa ya gitu. Ibunya sendiri alumni madrasah juga? Enggak. Saya jadi dulu itu sekolah dan di pondok, tapi mondoknya sekolahnya itu bukan di sekolah yang di pondok kan, biasanya kan ada pondok kemudian ada sekolahnya. Sekolahnya saya di luar kan gitu. Saya sekolahnya di luar dan SMP saya, SMA saya semuanya umum kan gitu. Bahkan sampai S1 saya umum kan gitu. Tapi begitu saya kemudian S2 pandangan saya atau pendapat saya tentang sekolah-sekolah yang berbasis Islam itu kemudian yang dulunya misalnya saya kok kuliah misalnya sekolah di madrasah gitu kayaknya nggak keren kan gitu kan gitu. Kalau orang-orang dulu kan seperti itu ya. Betul. Tapi setelah itu pandangan saya berubah kan gitu. Ternyata kita butuh yang sekolah-sekolah yang mengajarkan agama lebih banyak kan seperti itu. Jadi ternyata juga ketika misalnya saya S2 itu kan masuk ke UIN kan gitu. Sebelumnya saya S1-nya di UGM kan, umum kan gitu. Nah, jadi kan beda jauh kan gitu. Sebelumnya saya dulu juga waktu S1 mau kuliah di UIN itu juga kok ke UIN sih kan gitu. Enggak lah kan itu, saya ambil ke UGM aja kan gitu.
Nah, tapi setelah ke S2 itu ternyata yang yang membekas kemudian yang mempengaruhi saya itu ternyata ketika saya kuliah di UI itu kan gitu. Jadi sekarang kalau saya bilang ke anak-anak, kamu mau kuliah di mana aja itu nggak masalah kan gitu. Yang penting kamu sendiri kok kan gitu. Yang penting dirimu sendiri kan gitu. Jadi nggak harus kemudian sekolah di sekolah yang favorit misalnya seperti itu. Tapi dia tidak menawarkan pelajaran agama yang lebih banyak misalnya seperti itu kan gitu. Itu sama aja karena nanti di kemudian hari yang dipakai itu adalah itu. Meskipun nanti ada beberapa skill yang bisa diambil, tapi kan itu juga sebagai pengalaman nanti kita juga dapat sendiri kan gitu. Betul. Tapi yang penting itu tadi, jadi pondasi agama itu ternyata memang penting kan gitu, memang penting. Sangat penting. Dan saya kemudian ya melanjutkan S3 juga di UIN kan, nggak masalah kan gitu. UIN-nya UIN mana? UIN Malang. UIN Malang. Saya alumni UIN Malang. Kalau boleh tahu dulu di UGM ambil prodi apa, Bu? Bahasa Arab? Bahasa Arab di UIN ada kan gitu kan. Yeah. Tapi saya nggak mau ambil di UIN. Karena itu tadi kan gitu. Yeah. Jadi dulu itu saya zaman dulu lah ya. Zaman dulu tuh nganggapnya kalau sekolah-sekolah masih berbasis agama itu nggak keren kan gitu kan. Tapi ya setelah itu ternyata saya lebih banyak mendapatkan sesuatu dari gitu tadi sekolah-sekolah yang berbasis agama ternyata gitu. Bahkan saya sampaikan juga ke mahasiswa, nggak usah nggak usah minder ketika kuliah di Ibrahimi misalnya, kenapa nggak keren misalnya seperti itu. Tapi ya itu tadi kan gitu. Toh besok kan kamu nggak dilihat dari segi keren kan gitu kan. Mungkin dari ibunya nih punya pesan buat siswa-siswi mana nih untuk bersekolah di sekolah agama itu juga nggak kalah keren itu, Bu. Gimana nih pesannya buat siswa man sendiri? Oke, nah ya itu tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi kuliah itu atau memilih kampus perguruan kampus itu ya memang orientasinya adalah untuk bekerja kan gitu. Tapi lebih dari itu nilai yang yang akan kita dapatkan gitu ya ketika kita belajar di sekolah yang menawarkan pendidikan agama lebih banyak, itu akan nilainya kan gitu atau efeknya ke dalam diri kita itu akan lebih banyak kan gitu. Jadi ketika di umum kita nggak dapat apa-apa, hanya dapat ini saja dapat ilmu, skill aja kan gitu. Tapi skill yang ada di dalam hati itu kita nggak dapat kan gitu. Kita nggak dapat gitu. Iya betul. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman di rumah nih, jangan minder ya, ketika Kak. Sekolah di yang berbasis agama atau madrasah ya, karena itu juga nggak kalah keren, apalagi di zaman digital apalagi di Mandua Banyuwangi ya, Kak. Udah keren banget nih. Keren banget, sudah mengikuti perkembangan zaman. Sudah banget mengikuti perkembangan zaman. Betul. Kalau dari kakaknya sendiri nih, ibunya tadi kan sudah mengasih pesan buat adik-adik ataupun teman-teman yang mau lanjut ke Ibrahimi ataupun ke perguruan yang mengenai ada agamanya nih. Kalau dari kakaknya sendiri ada pesan nggak? Kalau saya sendiri sih lebih ya, kita kalau sekarang di zaman akhir tidak mendalami tentang agama ya kita mau apa? Jadi ya saya juga kan lulusan dari pondok dan juga madrasah juga. Jadi saya memang pure agama. Gitu. Jadi ya buat apa kita minder? Toh bukan tempat di mana kita belajar itu tempat yang menentukan kita sukses, tapi proses di mana kita menjalankan. Kalau kita sungguh-sungguh ya akhirnya kita jadi seperti mereka-mereka yang hebat. Contoh Gus Baha yang tidak sekolah saja, beliau sungguh keren. Saya mengidolakan Gus Baha. Masya Allah. Sekarang juga banyak ini kok jadi apresiasi untuk madrasah atau untuk santri misalnya itu kan banyak gitu ya. Jadi dari pemerintah pun banyak kan gitu. Mau beasiswa kita juga tidak dibedakan kan antara yang santri atau non santri, atau bahkan malah sekarang ada beasiswa khusus santri kan. Jadi kan lebih terbuka lebar lah. Kita sebenarnya punya kesempatan yang sama, nggak kalah kalau kita sama anak-anak yang dari sekolah umum kan gitu. Mungkin nih Kak Pinkan, karena kita sudah berbincang-bincang lama nih, kita sekitar berapa menit nih Kak Pinkan? Udah lama sekali ya. Iya betul.
nggak kerasa ya. Iya. Lagi Yang terakhir. asik sekali Bu Iya. berbincang santai ini Bu ya. Tahu mengenai Ibrahimi. Iya. Kalau boleh tahu nih tahun depan Ibrahimi juga nanti bakal ada Ramadan Camp lagi nggak Kak? Ya pasti ada. Oh, pasti Iya, ada, selalu pasti ada Bu ya. Pasti ada. Berarti Iya. Nah, Sudah ganti ketua. sudah ganti. Iya. Oh ya, besok berarti Dia ketemu ya. jadi penasehat nanti. Oh, iya. Berarti untuk teman-teman nanti yang calon peserta didik baru ya di Iya. Mandua Banyuwangi tahun depan ketemu lagi nih sama kakak-kakak Ibrahiminya. Jadi Betul. teman-teman yang mau ketemu sama kakak-kakak Ibrahiminya bisa Betul. banget daftar di Mandua Banyuwangi Jadi ya. juga tak lupa nih kakak-kakak yang BEM-nya ditunggu nih Ramadan Camp-nya lagi di Mandua Mandua Banyuwangi. Banyuwangi. Iya, ditunggu insyaallah kedatangannya ya. Terima Kalian kasih juga banget. ditunggu kedatangannya ya. Oh, Di iya. Iya, Ibrahimi. insyaallah. Insyaallah Bu, amin. Oke. Terima kasih banget buat ibu sama kakaknya yang Iya. sudah menyempatkan waktunya ya, yang Betul. sibuk banget. Ibunya Iya. apalagi Sudah banyak sudah jadwalnya. banyak jadwalnya menyempatkan hadir buat datang di podcast Mandawangi. Betul. Mungkin yang terakhir nih dari ibunya dulu, pesannya buat seluruh warga Man ataupun juga masyarakat luar nih Bu, gimana? Mungkin bisa disampaikan Iya. sebagai Pesan apa nih? penutup Bu. Pesan Pesan makanan? Dulu waktunya buka ya. Iya, masuk lagi. Sabar dulu, masih panjang waktu. Masih panjang. iya. Oke, jadi kita menuntut ilmu itu harus milih-milih kan gitu ya. Harus milih guru, milih tempatnya kita di mana kan gitu. Kita pastikan bahwa tempat yang akan kita jadikan sebagai tempat menuntut ilmu kita itu adalah baik kan gitu. Baik tempatnya, baik sanad keilmuannya kan gitu. Jadi itu penting kan gitu. Jadi untuk kan kita sebagai orang awam kan gitu ya. Ketika kita memilih itu kan kita atau sedang akan menuntut ilmu itu kita anggap bahwa kita itu sebagai orang awam kan gitu. Ketika kita mengikuti orang yang lebih pintar kan gitu ya, kita nanti kan sudah dijamin bahwa nanti kita akan digandeng ketika nanti di di yaumul qiyamah kan gitu ya. Ya jadi itu tadi kalau mau memilih ya itu tadi pastikan bahwa tempatnya baik, sanad keilmuannya juga baik dan tentu saja di Ibrahimi juga kedua-duanya iya, dapat nih kan ya. Dari agama. Iya. Agama juga dapat, skill juga dapat, Dapat. ilmunya juga dapat. Lengkap. Lengkap, sanad keilmuannya juga Iya. dapat. Gitu. Petualangannya juga. Iya. Lengkap pokoknya Kak ya. Iya. Terjangkau juga kan. Iya. Kalau dari kakaknya Iya. ada pesan yang mau disampaikan buat Iya. sobat Mandawangi? Mungkin apa ya pesannya ya? Kok bingung ya? Karena teman-teman Mandawangi itu sudah luar biasa gitu. Masya Allah. Amin, Amin, amin. amin, amin. Mungkin kita harus ya apa katanya Budekan tadi, Iya. pinter-pinter lah untuk Iya, memilih. memilih. Dalam artian kita bukan hanya menerima, tapi juga mengkaji. Gitu. Jadi itulah benteng kita, agama. Kita dalami agama, nanti ajaran-ajaran yang masuk yang mungkin itu bukan aliran kita ya, itu aliran-aliran yang lain atau yang mungkin bisa dia bid'ah atau sesat atau gimana itu, saya juga nggak paham. Itu bisa jadi benteng kita. Iya. Iya. Kita menerima, mereka berkata kita terima, tapi kita mengkaji. Ini benar apa tidak? Kalau tidak benar jangan diambil. Iya. Mungkin itu. Iya. Kita betengin diri. Kalau mungkin pesan dan kesannya khusus buat santri Ma'had ini Kak gimana? Santriwati ya. Iya. Yang pasti santrinya cantik-cantik ya Kak ya. Soalnya cewek. Iya. Saya sampai salting tadi. Waduh, Masya Allah. Karena banyak ceweknya. Iya. Cewek Cewek semua. semua. Saya bingung. Iya. Makanya kan saya tadi bilang kalau cewek semua yang sayang, saya bingung. Iya. Malah saya jadi rebutan kan nggak enak sendiri. Iya. Saya nggak dapat kebahagiaan. Iya. Atau ke santri-santri Ma'had Iya. ataupun siswa Man yang di Ma'had, Iya. kesan saya ya sangat baik. Karena sudah mereka ramah menyambut kami, mereka juga welcome atau welcome. Bahasa Jawa itu Iya. beneran. Mereka menyambut dengan baik lah, dengan hangat dan bahkan mereka semangatnya, antusias itu sangat tinggi. Alhamdulillah. Jadi saya bangga gitu sebagai ketua BEM, ternyata
acara yang luar biasa juga dihadiri oleh orang-orang yang luar biasa. Betul-betul. Iya. Itu juga jadi ini kan apa namanya, jadi nilai plusnya Mandawangi karena ada ma'hadnya ya itu juga. Masya Allah. Selain madrasah juga punya yayasan pondok ya, ma'hadnya itu. Iya, betul. Mungkin sudah itu saja. Mungkin sudah ya. Iya. Terima kasih atas waktunya, kesempatan sudah hadir di sini. Juga. Sudah diundang. Iya, sama-sama. Mungkin sudah itu saja kan? Yuk Kak, kita tutup bareng-bareng. Kita tutup saja. Mungkin terima kasih yang terakhir kali, terima kasih kepada ibu dan juga Buat kakaknya. Dan juga teman-teman semuanya yang menonton live ini, menonton podcast ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan dan juga bersama ibunya, kakaknya bermanfaat buat menambah ilmu teman-teman, sobat Mandawangi semuanya. Jangan lupa ya, tetap like, komen, dan subscribe-nya Kak ya. Iya, ditunggu like, komen, dan subscribe-nya ya. Akhir kata dari kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you untuk podcast Thank you.